Good morning, my lovely students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Thank you, sir. Thank you. Now, we are going to start our lesson by praying together. And I want for this to leading us in praying. Okay, my friends, let us pray. Thank you for this. Sit down, please. Anyone absent today? Yes. Hello? Anyone absent today? No? Okay, thank you very much. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Sudah siap ya? Ya, baik. Terima kasih. Sekarang siapa yang masih ingat? Ya, who still remember our last material? Siapa yang masih ingat materi kita yang terakhir? Coba list. Asking permission. Jadi masih ingat semalam? Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang announcement. You know the meaning of announcement in Indonesia? Ada yang tahu apa bahasa Indonesia announcement? Ada. Felisa? Pengumuman. Ya, pengumuman ya. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang pengumuman. Have you ever heard or written announcement all this time? Apakah Anda pernah mendengar atau menulis pengumuman selama ini? Pernah? Pernah mendengar pengumuman? Pernah. Biasanya disampaikan oleh siapa? Yang Anda alami? Guru. Ya, di depan sekolah ya? Nah, pengumuman tentang apa saja? Pengumuman tentang lomba kuis. Tentang? Lomba kuis. Ya, lomba kuis. Ya, kegiatan-kegiatan sekolah ya? Sekolah activities. Ya. Baik. Jadi itu tadi adalah pengantar untuk materi kita hari ini. Jadi tentang apa tadi? Announcement. Ya, adalah pengumuman ya. Saya minta beberapa orang dari kalian untuk membacakan tujuan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Our learning objectives ya. Jadi there are 4 learning objectives. I want. Siapa yang bisa baca pertama? Peserta didik mampu menyusun teks pengumuman pendek dan sederhana berkaitan dengan kegiatan sekolah dengan baik. Next. Siapa lagi? Coba. Peserta didik dapat membaca dengan suasana lantang. Dengan suara lantang. Dengan suara lantang setiap pengumuman dengan ucapan dan tekanan yang benar dengan baik. Next. Siapa lagi? Coba Chan. Peserta didik dapat menemukan perbedaan dan persamaan dari beberapa pengumuman pendek dan sederhana dengan menggunakan tabel analisis dengan baik. Dan peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin, santun, bernalar kritis, kerjasama, dan menghargai pendapat orang lain dalam diskusi dengan baik. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sudah paham? Sudah. Jadi ini yang akan kita capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita buat kesepakatan kelas ya. Kelas agreement. Mungkin ada pertama. Coba apa? Tidak boleh bertengkar dengan saudara. Mungkin ada lagi. Felisa. Tidak boleh menermain selama KDN. Ya. Berikut Rizky. Tidak boleh menusuk teman saat pembelajaran. Ya, tidak boleh mengganggu ya, menusuk teman selama pelajaran berlangsung. Ada lagi? Menghargai Coba. pendapat
menghargai pendapat teman. Ya, ini terutama pada saat diskusi ya. Yuk. Ya. Tidak boleh Ya, berikut. menyontek pekerjaan teman. Tidak boleh menyontek Pekerjaan teman. kerjaan teman. Ini semua adalah kesepakatan kita ya. Dan yang paling penting dari semua kita harus menaati apa yang kita sudah sepakati bersama. Oke, siap? Siap. Adalah kesepakatan kelas. Kelas. Nah, jadi harapannya dengan kesepakatan yang kita sudah buat, pelajaran kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar ya. Yuk. Iya. Selanjutnya, I want you to stand up. Stand up please. You make ice breaking. Kita membuat ice breaking ya. Nah, lihat supaya Aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Yes, yes, yes. I am great, you are great, we are great. Yes, yes, yes. oke, terima kasih. Sit down please. Thank you, sir. Sekarang saya akan tampilkan video ya. Sebentar kalian akan menyaksikan tayangan video cara membaca pengumuman yang baik ya. Ya. For the annual school spelling bee. Practice your spelling skill. Attention all students. It's time for the annual school spelling bee. Practice your spelling skills and sign up in the main office by Friday. The competition will be held on April 20th in the auditorium. Good luck to all participants. Ya, itu adalah salah satu contoh pengumuman ya. One of the model of the announcement ya. Pengumuman ini tentang lomba mengeja kata ya. Lomba mengeja kata spelling bee ya. Jadi Anda diminta untuk mendaftar pada hari Jumat, Friday ya. Ya. And the competition will be held on April 20th. Ya. Lomba itu akan diadakan pada tanggal 20 April ya, di aula sekolah. Ya. Attention all writers. The school's creative writing competition is now open for submissions. If you have a passion for writing and want to showcase your talent, submit your original piece of writing to the main office by Friday. The competition will be held on May 15th. We can't wait to read your work. Ya. Itu juga adalah salah satu contoh dari pengumuman ya. Jadi pengumuman ini adalah pengumuman yang disampaikan secara lisan ya. Jadi yang ini pengumumannya tentang lomba menulis dalam bahasa Inggris ya. Writing competition. Jadi itu adalah contoh dari pengumuman spoken announcement ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya bagikan bahan ajar our learning materials. Okay, here are our material, learning material. Ya, itu adalah bahan ajar berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya. Materi kita yaitu tentang pengumuman about announcement ya, announcement. Jadi yang pertama definisinya, yang kedua fungsi sosial, dan yang ketiga adalah jenis-jenis pengumuman ya. Baik, coba lihat bagian definisinya ya. Jadi pengumuman adalah pemberitahuan atau informasi baik secara lisan maupun tulis yang ditujukan kepada orang lain atau khalayak umum ya, mengenai suatu
informasi tertentu. Kemudian yang kedua, social function, ya, fungsi sosialnya, ya, to give information formally to another people about certain event or information. Ya, fungsinya adalah untuk memberi informasi secara formal pada orang lain mengenai event atau informasi tertentu. Ada kinds of announcement, ya, jenis-jenisnya, ya, berupa pemberitahuan, kemudian apalagi pemberitahuan, dan jangan lupa about school activities. Baik, yang berikut. Atau sampai sini mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan definisi, ya, the definition of announcement, social function, and kind of announcement. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham semua? Ya, definisinya tadi jelas, fungsinya juga jelas, jenis-jenisnya juga jelas, ya. Ya, baik, sekarang ya, kaitan dengan text, structure of announcement, struktur teks dari pengumuman itu sendiri, ya. Sebuah pengumuman dia mengandung 4 komponen. The announcement or one announcement, it has 4 components. Dia memiliki 4 komponen. The first component is title atau judul. And the second is receiver, receiver, ya, penerima pengumuman. And the third is content, content atau isi, ya, isi dari pengumuman. Dan disitulah intinya. Namanya juga isi, ya, berarti informasi rincinya ada di isi tersebut. And the last is apa? Ya, sender, ya, atau maker, ya, pengirim atau pembuat. Itulah komponen. There are 4 components of announcement. Itulah 4 komponen dari announcement atau pengumuman. Coba perhatikan contoh announcement yang ada di sini. Coba perhatikan tayangan dalam, ya, dan juga ini sama, ya, ini adalah contoh, ya, this is the model of written announcement, ya. Ini adalah contoh dari pengumuman yang ditulis, ya, pengumuman yang ditulis. Jadi ada di layar juga, ya. Judulnya adalah football competition, ya. To all students of class 8C. Yeah. Our class is playing football competition. All male students of class 8C meet together on day and night. Monday at 8 a.m. Please exit classroom. There are 2 students who will be representative of our class football team. Thank you. Itu adalah contoh pengumuman yang ditulis. Sekarang language feature atau kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya jadi ada 2. Ya, simple past tense dan simple future tense. Maksudnya dalam sebuah pengumuman, ya, biasanya ada kalimat simple present tense, ya, dan simple future tense. Ya. Simple present tense itu berbicara tentang apa yang terjadi saat ini, ya, atau menyatakan kebenaran umum itu secara umum.
untuk menyatakan apa yang Anda lakukan saat ini. Sedangkan future tense adalah bentuk waktu yang menyatakan apa yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Okay? What will we do in the future? Ya. Saya mengajak Anda untuk melihat kembali pengumuman di dalam. Celebrate football competition. Ya. We will. Ada kata will-nya. Ya. We will celebrate football competition. Ya. Kita akan mengadakan pertandingan sepak bola. Itu dia punya language feature. Jadi sampai di sini mungkin ada pertanyaan, any question so far? Of course, related to our material today. Yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Atau sudah jelas? Dalam teks yang saya bagikan tadi, saya uraikan secara jelas di situ ya. Ya. Saya kira ketika kalian membaca bisa membantu Anda untuk memahami. Baik, selanjutnya saya akan bagikan beberapa daftar kosakata, list of vocabularies, ya, yang mungkin akan muncul ya dalam tugas Anda sebentar ya kalau membuat diskusi kelompok, membuat pengumuman. Jadi saya minta kalian untuk mengulangi ya. Announcement. Notice. Important. Chairperson. Kata-kata yang mungkin akan muncul ketika kalian sebentar membuat baik, selanjutnya saya membagi kalian dalam 5 kelompok ya. 5 groups. Dan one group consists of 4 or 5 students. Okay? Jadi satu grup ada 4, ada yang 5 siswa. Ya, sekarang silakan membuat grup. Satu pengumuman ya. Dalam waktu 15 menit saya minta kalian membuat satu pengumuman setiap kelompok dan sebentar akan dibacakan di depan kelas ya. Ya, silakan. Okay, before you present your work, the result of your group discussion, I invite you to stand up again. We make ice breaking once again. Okay? Kita buat ice breaking lagi. Tepuk semangat. Oke. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Semangat. Okay, sit down please. Sit down. Okay. Sekarang waktunya ya, it's time for you to present your work. The result of your group discussion in front of the class. Saya minta kelompok 1 dulu secara berurutan ya. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Nah, kelompok 1. Morning everybody.
Morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Let's time is given to us. We would like to present our day. Acknowledgement. To all students of class 8C, I get information from our English teacher. We will follow the English test part. Today is Wednesday, 10 February 2024. Time 8 a.m. till 10 a.m. Please 8C classroom. Please come to school. We are 5 minutes. Announcement. To all students of class 8 is a get information. From our English teacher, we will follow the English test on next Wednesday, 10 February 2024. Time 9 a.m. till 2 a.m. Place 8C classroom. Please come to school and be on time. Thank you, Chief. Announcement. Our student of class 10 is I got class the one English. Teacher will from the English test hours. That Wednesday, 10 February 2024. Time 9 a.m. till 2 a.m. Please 8C classroom. Please come to school and be on time. Thank you, Chief. Announcement. To all students of class 8 is I get information from our English teacher. We will follow the English teach all. There will as they said February 24. Time 9 a.m. till 10 a.m. Please MC classroom. Please come to school and be on time. Thank you, Chief. Well, all our present. Any question, friends? Ada pertanyaan kaitan dengan pengumuman ini? Kapankah ujian bahasa Inggris itu diadakan? Wednesday, 10 February 2024. Kapankah ujian bahasa Inggris itu diadakan? Pengumuman kalian tentang apa tadi? Tentang isinya. Tentang ujian bahasa Inggris. Ini yang ditanyakan oleh teman Anda dari kelompok berapa? Kelompok 3. Kapan? Jawabannya tadi on Wednesday, 10 February 2024. ya, dan Wednesday 10 February 2024. Jadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2024. Mungkin ada lagi? Ada? Oke. Itu saja, silakan di situ. That's all our present. Thank you very much. Terima kasih karena kalian sudah presentasikan, membacakan ya teks pengumuman yang Anda ditulis dalam kelompok ya. Jadi terima kasih banyak. Baik, selanjutnya saya minta beberapa orang dari kalian untuk membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan dengan bahasa Anda sendiri. Kesimpulan pembelajaran dengan mempelajari materi atau notis, kami dapat mengetahui cara membuat pengumuman atau pemberitahuan singkat dalam bahasa Inggris. Dengan mempelajari materi ini, kami dapat mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam teks pengumuman, misalnya judul, orang yang dituju, isi, dan pengirim pengumuman. Dengan diskusi kelompok, kami bisa saling bekerja sama dan saling menghargai pendapat serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
sekarang saya minta kalian untuk membuat kesimpulan ya. Ya, conclusion of our material today. Ya, buat kesimpulan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini. Coba. Mungkin ada yang bisa coba lihat ini. Dengan mempelajari materi ini, kami dapat mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam teks pengumuman, misalnya judul, orang yang dituju, isi, dan pengirim atau pembuat pengumuman. Ada lagi? Baiklah. Dengan diskusi kelompok, kami bisa saling kerjasama dan saling menghargai pendapat serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ya, baik. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang announcement ya. Jadi dalam sebuah announcement atau pengumuman, ya. Jadi baik spoken ya, announcement maupun written announcement, pengumuman lisan dan tertulis. Jadi mengandung 4 unsur ya. Judul, kemudian penerima ya, kemudian isi, dan yang terakhir adalah orang yang mengirim atau membuat pengumuman itu. Jadi, sedangkan jenis-jenisnya ada banyak jenis pengumuman ya, tergantung situasi. Ya. Jadi pengumuman itu bisa berupa kegiatan sekolah, ada juga lowongan pekerjaan seperti yang Anda sampaikan tadi, ada pengumuman tentang orang hilang dan lain-lain sebagainya. Ya. Sedangkan unsur-unsur kebahasaannya kan simple present tense dan future tense ya. Ya, baik. Dari pelajaran kita hari ini, bagaimana pendapat Anda ya, berkaitan dengan pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Ya, baik, terima kasih. Kemudian bagaimana menurut Anda penyajian materi yang saya berikan pada kesempatan ini? Apakah sangat membantu? Penyajian Sangat membantu sekali Pak. Hah? Sangat membantu sekali. Kami bisa memahami dengan baik materi hari ini. Ya, sangat membantu dalam hal memahami. Atau bagaimana? Ya. Kemudian, apakah kalian masih mengalami kendala? Hah? Maksudnya dalam membuat pengumuman. Jadi tidak ada. Baik. Terima kasih atas refleksi kalian. Jadi tentunya saya juga selama pembelajaran ini tidak luput dari kekurangan kan? Ya, kekurangan. Jadi kalau ada yang mau dikoreksi, jadi untuk penampilan selanjutnya, ya, saya terbuka menerima masukan dari kalian semua. Ya. Oke, terima kasih. Baik, untuk PR-nya, jadi saya minta kalian kalau dalam pelajaran tadi membuat pengumuman atau announcement ya, secara berkelompok. Untuk tugasnya yang dikumpulkan minggu depan, saya minta Anda buat pengumuman sendiri-sendiri ya. Yang sudah paham silakan buat sendiri, yang belum bisa tanya ke orang lain atau mencari sumber atau buku yang bisa membantu Anda untuk membuat pengumuman tersebut. Siap? Siap. Baik. Thank you very much for your attendance in this classroom. Sekarang saatnya kita menutup pelajaran kita dengan doa. Once again, I invite you to lead us in praying.